Pastikan kalau kita menjalani ibadah Ramadan kita, pastikan sembunyikan amal-amal Ramadan yang kita lakukan, pencapaian yang telah kita kerjakan, ya, ibadah yang kita kerjakan, maka sembunyikanlah supaya memudahkan kita untuk lebih mudah ikhlas tanpa kita menafikan bahwasanya memperlihatkan amal. Tidak semuanya orang yang memperlihatkan amal itu berarti tidak ikhlas. Tapi semua ulama sepakat, walaupun menampakkan amal, tidak secara otomatis itu langsung tidak ikhlas, tapi seluruh ulama sepakat menyembunyikan amal itu jauh lebih baik daripada memperlihatkan amal. Makanya perkataan yang layak untuk menjadi sebuah moto bagi kita di bulan Ramadan apa? Uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atika. Tutuplah amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup aibmu. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kita. Kesyukuran yang kita berikan tentunya dituntut dengan ilmu. Banyak orang selalu mengasumsikan dirinya telah bersyukur, tetapi ternyata banyak sekali praktek yang kita lakukan di dalam kita bersyukur kepada Allah ternyata salah jalan ataupun kurang sempurna. Karena ternyata syukurnya kita tidak diiringi dengan ilmu. Inilah pentingnya bahwasanya orang yang bersyukur pasti dia adalah orang yang memiliki semangat di dalam menuntut ilmu. Antara ilmu dengan kesyukuran, itu sebagaimana benih dengan air hujan. Kalau kita bersyukur tanpa ilmu, maka sesungguhnya sebagaimana benih tanpa air hujan dan tanpa siraman air. Maka benih itu tidak akan tumbuh menjadikan kita sukses di dalam kita bersyukur. Ketika benih itu tidak mendapatkan air, maka dia tidak akan bertumbuh. Sulit rasanya membayangkan orang yang mengatakan dirinya bersyukur, tetapi tidak ada semangat baginya untuk mencari ilmu. Karena ilmu dibutuhkan. Merupakan modal pertama di dalam kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, syukur itu semacam benih. Dan kesyukuran itu membutuhkan ilmu. Dan ilmu itu sebagaimana air hujan dan siraman air. Benih itu akan tumbuh dengan siraman air dan tetesan hujan. Syukur itu akan diterima ketika diiringi dengan ilmu. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Dan kita senang sekali bahwasanya kita dipertemukan di taman ilmu, dan ini merupakan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah. Supaya perjalanan kehidupan kita tahu, syukur itu menjadikan seluruh kehidupan kita mendekat kepada ridhonya Allah. Maka tidak mungkin kita mendekat kepada ridhonya Allah kecuali dengan ilmu. Akhirnya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil ketika telah mendapatkan ilmu di dalam modal yang kita harus berikan di dalam kita bersyukur. Semoga Allah senantiasa mendidik kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, dan tanda kesyukuran kita kepada Allah yaitu adalah bagaimana semangat kita tidak pernah pupus di dalam kita menuntut ilmu. Keluarga besar Majelis Taklim Ar-Royan dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Kita tentunya paham bahwasanya kita sudah berada pada pertengahan bulan Sya'ban. Dalam hitungan hari kita akan menuju kepada bulan Ramadan dalam hitungan pekan. Menuju kepada satu bulan yang tentunya bulan ini memiliki keutamaan yang besar yang tidak perlu diragukan. Bulan Ramadan membicarakannya itu sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan Rasulullah di antara para nabi dan para rasul yang lainnya. Dan membicarakan Ramadan sebagaimana kita membicarakan matahari di antara bintang-bintang yang bertebaran di atas langit. Tentunya membicarakan Ramadan keutamaannya besar, karena sesungguhnya Ramadan memiliki histori yang sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan histori yang ada pada Ramadan menjadikan Ramadan tidak perlu diragukan salah satu prime time di dalam kita melakukan ketaatan. Kita tentunya paham bahwasanya setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Dalam 24 jam sehari yang kita lewati saja, kita memiliki waktu yang berbeda-beda keutamaan. Jam 2 malam tentunya tidak sama dengan jam 2 siang. Kalau kita membaca Al-Quran jam 2 malam tentunya akan lebih besar keutamaannya dibandingkan jam 2 siang. Kita membaca zikir habis subuh setengah 6 sampai matahari terbit,
itu tidak sama dengan kita membaca dzikir ketika kita mungkin jam 11 siang. Karena apa? Karena sesungguhnya waktu itu memiliki keutamaan tertentu yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Inilah yang biasa kita sebut dengan kata prime time, waktu yang terbaik di dalam melakukan ketaatan. Setiap waktu tentunya tidak sama karena setiap waktu memiliki histori. Sebagaimana bagi negeri kita tercinta, negeri Kesatuan Republik Indonesia, antara bulan Januari, Februari, Maret mungkin tidak terlalu istimewa karena tidak ada histori pada bulan-bulan itu. Tapi kalau kita bicara bulan Agustus, maka bulan Agustus itu memiliki histori yang luar biasa. Sesungguhnya ini merupakan bulan kemerdekaan, maka tidak salah kalau banyak event, banyak festival, dan banyak sekali upacara yang diselenggarakan di bulan Agustus, karena historinya bulan Agustus itu merupakan bulan kemerdekaan. Sama pula, waktu juga sama. Sesungguhnya waktu itu ada namanya prime time. Makanya kalau kita menilai perkataan prime time, tentunya kita biasanya familiar. Kata-kata ini dipakai ketika kita melihat tayangan di televisi. Kalau kita melihat televisi jam 8 malam itu disebut dengan waktu prime time. Tapi kalau kita melihat tayangan televisi jam 9 pagi itu bukan prime time. Makanya memasang iklan jam 8 malam tidak sama dengan kita memasang iklan jam 9 pagi. Karena apa? Prime time itu menentukan rate harganya begitu tinggi ketika termasuk kategori waktu prime time. Sama pula, Ramadan itu termasuk waktu prime time. Kalau kita menukil apa yang dikatakan para ulama terdahulu, dalam 1 tahun ada 3 waktu prime time selain dari Ashhurul Hurum. 3 waktu yang disebut dengan waktu prime time itu ada 3. Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, di mana setiap amal yang dilakukan pada saat itu menandingi orang yang sedang berjihad, kecuali yang berjihad itu meninggal dunia. Yang kedua, 10 hari yang pertama di bulan Muharram, dan itu identik dengan bulannya Nabi Musa ketika dimenangkannya Nabi Musa di atas tirani Firaun setelah bertahun-tahun menghadapi kezaliman dan tirani kebengisan yang diperankan oleh Firaun. Yang ketiga yaitu adalah 10 hari yang terakhir ataupun 30 hari yang ada di bulan Ramadan. Ini merupakan waktu prime time di mana setiap ketaatan yang dilakukan pada 3 waktu ini mendapatkan keutamaan yang besar. Di mana setiap orang yang bercocok tanam pada 3 waktu ini memiliki keutamaan panennya lebih besar daripada bercocok tanam di luar 3 waktu itu ketika melakukan amal solih. Inilah yang disebut dengan prime time. Dan tentunya di antara 3 waktu prime time ini, mana yang menempati top trending? Yang menempati top trending nomor 1, sebagian besar para ulama mengatakan itu terletak pada Ramadan. Walaupun yang mendekati keutamaan Ramadan adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan 30 hari di bulan Ramadan atau 29 hari menempati top trending nomor 1, merupakan waktu yang paling utama dan menempati waktu top trending bagi kita untuk melakukan ketaatan, karena tidak ada ketaatan yang paling Allah cintai kecuali ketika dilakukan di bulan Ramadan. Makanya tidak mengherankan kalau kita mendapati bagaimana perlakuan yang diberikan kepada Ramadan tidak sama dengan perlakuan yang ada pada bulan-bulan yang lainnya. Maksudnya perlakuan apa, Ustaz? Maksudnya perlakuan begini. Kita mendapati ketika di bulan Ramadan sampai pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan kita mendapati bagaimana setan itu dibelenggu. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Sampai surga pun berhias ketika pada waktu Ramadan itu datang. Makanya aroma wangi ketaatan sangat terasa ketika di bulan Ramadan. Sangat terasa ketika kita menjelang Ramadan. Masjid banyak yang berbenah. Banyak di antara kita pun kalau memasuki bulan Ramadan, banyak manusia yang berubah. Asalnya tidak datang ke masjid, dia datang ke masjid. Asalnya tidak hadir di kajian, dia hadir di kajian. Asalnya tidak pernah membuka Quran, dia membuka Al-Quran ketika Ramadan. Di mana perlakuan itu tidak pernah terjadi di bulan Dzulhijjah dan tidak pernah terjadi di bulan Muharram. Dan kita sangat merasakan betapa luar biasanya nuansa ketaatan yang terasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena sesungguhnya baunya surga itu sangat menyengat, terasa menusuk ke paru-paru keimanan kita ketika di bulan Ramadan.
Tidak heran kalau dulu para ulama yang lalu mereka sampai mencium bau wanginya Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Makanya para orang-orang solih dari kalangan solihin dan solihat di kalangan masa lampau, mereka itu sudah mulai mencium baunya Ramadan. Itu beda dengan kita. Kita biasanya mencium bau wanginya Ramadan itu 1 bulan, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Tapi para solihin dan para solihat dari para ulama terdahulu, mereka itu mencium bau wanginya Ramadan, sudah menusuk hidung dan paru-paru keimanan mereka itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Makanya tidak ada permintaan waktu yang paling mereka minta kepada Allah supaya mereka dipanjangkan umur, kecuali mereka ingin dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan. Makanya doanya salah satunya dari Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir mengatakan di dalam satu doa, yang doa ini jamak diucapkan oleh para solihin dan para solihat terdahulu. Apa doanya? Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Alangkah indahnya doa ini. Allahumma salimni, ya Allah, selamatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan kepada hidupku dan jadikanlah amalku ketika di bulan Ramadan diterima oleh Engkau. Maka ini merupakan sebuah doa, seakan-akan secara tidak langsung doa ini memberikan kepada kita tentang satu makna. Dipanjangkan umur itu merupakan sebuah kenikmatan. Tapi dipanjangkan umur sampai akhirnya kita memasuki bulan Ramadan dan amal kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan itu merupakan karunia dan anugerah. Karena apa? Karena sesungguhnya semua transaksi yang dilakukan di bulan Ramadan itu sangat besar, menjadikan diri kita mendapatkan 2 perkara. Engkau mudah mendapatkan rahmat dan engkau akan mudah dimaafkan oleh Allah. Tidak ada bulan yang paling banyak membebaskan manusia dari ancaman api neraka kecuali adalah di bulan Ramadan. Makanya dinamakan bulan puasa dengan nama Ramadan. Diambil dari kata Ramadha yarmudhu, yang artinya membakar, terik. Mataharinya dijadikan membakar lebih terik. Kenapa? Menjadi ujian bagi mereka yang berpuasa, shaimin dan shaimat. Dan dijadikan bukan hanya matahari menyengat membakarnya lebih kuat, tapi dijadikan bagaimana ketika kita di bulan Ramadan Allah membebaskan kita dari ancaman api neraka. Ketika kita betul-betul amal kita diterima dan permintaan doa kita betul-betul didengarkan oleh Allah ketika datang dari hati yang khusyuk. Makanya apa doa yang paling sering kita panjatkan ketika kita di bulan Ramadan? Apa zikir yang paling dikondisikan di bulan Ramadan? Maka zikir yang paling dikondisikan di bulan Ramadan adalah fokus meminta ampunan. Sebagaimana keterangan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja yang paling dikhususkan kalau di bulan Ramadan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha maaf. Sesungguhnya Engkau adalah maha pemaaf. Dan engkau sangat suka sekali mencintai permaafan atau orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kesalahanku. Karena sesungguhnya Ramadan itu merupakan prime time dan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Semua transaksi yang dilakukan pada bulan ini maka bercocok tanamnya lebih mendekatkan kita kepada panen yang besar dengan lebih mudah. Panennya itu ada 2, engkau mendapatkan rahmat dan engkau mendapatkan ampunan yang begitu mudah bagi mereka yang khusyuk dan mereka betul-betul mengistimewakan Ramadan dalam kehidupan mereka. Ini kita sepakati. Setelah kita sepakat bahwasanya Ramadan memiliki keutamaan yang besar, dan ini juga menjadi salah satu hal yang kita syukuri karena kita ingin beramal dengan amalan prioritas. Kita tidak ingin beramal secara apa adanya dan kita tidak ingin beramal ala kadarnya. Ketika kita paham bahwasanya kita sebentar lagi akan menghirup udara yang ada di bulan Ramadan, kita akan meneguk setiap air keimanan yang ada di bulan Ramadan dan kita akan merasakan deburan angin keimanan yang kita rasakan di bulan Ramadan. Tentunya yang harus selalu kita perhatikan adalah Ramadan bagaimanapun keutamaannya yang besar, Ramadan tetap adalah ibadah dzahir, ibadah yang dilakukan oleh fisik. Sebagaimana sholat itu merupakan ibadah dzahir. Sebagaimana jihad itu adalah ibadah dzahir. Sebagaimana dakwah itu adalah ibadah dzahir. Dan sebagaimana sedekah itu adalah ibadah dzahir. Dan saya menyebutkan Ramadan, sedekah, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, jihad itu ibadah dzahir.
Dan itu benang merahnya dari semua ibadah yang tadi saya sebutkan satu persatu, benang merahnya satu. Itu merupakan di antara pucuk-pucuk amalan utama di dalam ibadah dohir. Ibadah dohir itu ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Maka sesungguhnya bagaimanapun keutamaan Ramadan, maka sesungguhnya keutamaan Ramadan itu ibadah dohir. Dan kita harus paham dalam satu kaidah yang harusnya kita tidak boleh lupa terhadap kaidah ini. Apapun ibadah dohir, setinggi apapun, seutama apapun, menaiki puncak-puncak ketinggian dari ibadah dohir itu selalu memerlukan amalan dan ibadah batin atau ibadah hati. Ibadah dohir tanpa ibadah hati, salah satunya misalkan dengan keikhlasan, maka bisa jadi ibadah dohir itu porak-poranda, rusak, berantakan. Kalau ibadah dohir itu hanya sekedar ibadah dohir, tetapi kita tidak menghadirkan ibadah hati. Karena apa? Ibadah dohir setinggi apapun, dia menempati top trending pada keutamaannya, dia tetap memerlukan syarat. Syaratnya adalah harus selaras dengan amalan ibadah hati. Kalau tidak selaras dan tidak satu ukuran, ibadah dohir itu bisa berantakan. Mau perkara apapun ibadah dohir, semuanya memerlukan kesepadanan dengan ibadah batin. Kalau tidak sepadan, rusak, berantakan. Kok Ustadz mengatakan itu? Ya. Mari kita mengambil satu hadis yang diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini cukup terkenal, hadis ini cukup menjadi perenungan buat kita sesama dai. Dan menjadi perenungan bagi Bapak dan Ibu sebagai penuntut ilmu. Perenungannya apa? Perenungannya adalah ketika kita mendapatkan ada satu riwayat dari Rasulullah SAW pada riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, Inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamati salasatun. Orang yang diputuskan nasibnya untuk dijebloskan ke dalam penjara itu orang yang diputuskan nasibnya untuk dijebloskan ke dalam penjara neraka itu ada 3. Sebelum yang lain diputuskan nasibnya untuk masuk ke dalam neraka. Ketika yang lain harap-harap cemas untuk menunggu pengadilan dan menunggu vonis yang berlaku untuk mereka. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Ada 3 kelompok yang akan divonis untuk diputuskan masuk neraka terlebih dahulu. Hadis ini sangat terkenal dan saya yakin semua yang ada di sini pernah mendengar hadis ini. Tentunya yang pertama yang dipanggil adalah orang yang berjihad, yang sepanjang hidupnya dia berjihad. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila. Orang yang selalu berjihad setiap waktunya, setiap saatnya, sampai dia terbunuh di dalam jihadnya. Maka ketika dia dibangkitkan oleh Allah, harusnya dia mendapatkan surga di puncak ketinggiannya. Karena amalan jihad itu puncak amalan Islam. Tapi pada saat itu Allah menghadangnya dan Allah bertanya kepadanya dalam sebuah dialog. Pada satu vonis sebelum dijatuhkan. 5 qatalta, untuk apa kamu berperang? Tetapi orang itu menjawab, aku berperang karenamu ya Allah. Dan perkataan jawaban ini disanggah oleh Allah dengan mengatakan, kadabta, kamu bohong. Kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Ketika orang ini selingkuh pada hatinya, berkhianat, ada satu tujuan yang dia ingin peroleh selain Allah, yaitu ingin mendapatkan pujian sebagai seorang pemberani, maka Allah tidak berkenan menerima amalannya. Walaupun amalan yang dilakukan itu amalan yang disebut dengan puncak amalan Islam, yaitu adalah jihad. Maka Allah membenamkan wajahnya, Allah menyeretnya, dan Allah melemparkan ia ke dalam neraka pertama kali. Dan dia menjadi narapidana neraka pertama kali sebelum yang lainnya diputuskan nasibnya. Dan semua yang lainnya itu masih harap-harap cemas untuk menunggu vonis yang akan berlaku kepada mereka. Lihat amalan zahir ketika seseorang sudah berkhianat kepada Allah. Yang kedua tentunya sudah paham. Yang kedua orang yang senantiasa ngajar, orang yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Tapi akhirnya nanti tersingkap bahwasanya ketika dia belajar, ketika dia mengajar, ketika dia menghafalkan Al-Quran, memiliki suara yang bagus, hanya ingin supaya dia disebut sebagai alim dan supaya dia disebut sebagai qari. Orang yang indah bacaan Al-Qurannya dan banyak hafalan Al-Qurannya.
Maka pada saat itu pun sama dia menyusul si mujahid yang telah berkhianat pada hatinya ketika jihadnya hanya untuk riya, mendapatkan pujian manusia. Yang ketiga tentunya orang yang mereka bersedekah tapi niatnya disebut sebagai orang yang dermawan. Hadis ini menjadi perhatian kita semuanya bahwasanya ternyata ibadah zahir, setinggi apapun ibadah zahir, itu sangat berhajat besar kepada ibadah hati. Kalau jihad, menuntut ilmu, sedekah, yang kita tentunya sepakat, ini merupakan amalan yang notabene amalan-amalan puncak, yang merupakan amalan-amalan ibadah zahir, puncaknya. Ternyata bisa porak-poranda berantakan, tidak tersisa, semua ibadah seagung itu di sisi Allah. Ketika mereka kepleset dalam masalah hatinya, ketika tidak ikhlas melakukan itu semuanya karena Allah, ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Perenungannya panjang. Apa perenungannya? Yaitu menjadikan kita harus paham. Berarti ibadah zahir setinggi apapun tetap berhajat kepada ibadah hati. Ini pula yang kita tarik pada pelajaran Ramadan kita. Ramadan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mempersiapkan planning kita. Berapa kali kita khatam. Ramadan itu bukan hanya sekedar mempersiapkan bagaimana tarawih kita dan bagaimana kita berencana untuk menghabiskan itikafnya ada di mana. Tetapi yang paling penting ketika kita mempersiapkan Ramadan, tentunya kita persiapkan ilmunya, kita persiapkan fikihnya, kita mempersiapkan planningnya dengan seluruh ketaatan yang kita betul-betul berikan komitmennya, tekad kita, semangat kita. Tapi di sisi yang lainnya, tolong saya dan kita semuanya, mari kita juga harus memperhatikan amalan hati apa yang harus kita persiapkan supaya fondasi Ramadan ini tidak rusak. Bahwasanya Ramadan bukan hanya sekedar perut kita yang kosong, Ramadan bukan hanya sekedar lambung kita yang kosong, tapi Ramadan itu harusnya menjadikan kita juga mempersiapkan hati kita. Karena apa? Karena amalan hati itu sangat penting. Dan tidak ada satu organ tubuh yang paling Allah soroti setiap waktunya kecuali adalah tentang hati kita. Pertama kali, di mana itu disoroti oleh Allah sebagaimana hadis yang sangat masyhur. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk tubuhmu, Allah tidak pernah melihat jasadmu, tapi Allah itu selalu melihat bagaimana kondisi hatimu. Di mana Allah senantiasa memperhatikan hati kita. Makanya kita berikan judul kajian kita adalah Ramadannya hati. Kenapa? Karena kita terkadang hanya fokus kepada amalan, apa yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan, tetapi kita lupa bagaimana memberikan sebuah sajian istimewa untuk hati dengan Ramadannya hati kita. Padahal tadi kita sudah belajar dan kita sudah sama-sama merenung ketika melewati sebuah riwayat yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayatnya Abu Hurairah. Setinggi apapun jihad, setinggi apapun kamu mencari ilmu, setinggi apapun kamu berdakwah, menghafalkan Al-Quran dan bersedekah, itu menjadi musnah, tidak tersisa. Sebagaimana tanah yang kering di atas batu ketika ditiup oleh angin yang kencang, tidak tersisa. Yaitu ketika tidak kita persiapkan hati kita. Inilah pentingnya kita untuk memahami. Ramadan bukan hanya sekedar urusan tarawih, tapi Ramadan adalah mempersiapkan amalan hati. Supaya komponennya itu pas antara ibadah zahir yang disebut dengan amalan Ramadan, lalu bergabung dengan amalan hati yang harus selaras. Kalau amalan zahir dengan amalan hati itu sudah selaras, tidak ada tempat bagimu, tidak ada tempat bagi saya, kecuali adalah mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan. Ketika ibadah zahir Ramadan, kita hiasi dengan amalan-amalan zahir kita, tapi selaras dengan amalan hati ketika kita memberikan yang terbaik pada hati kita. Inilah pentingnya amalan hati pada kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan apa itu amalan hati untuk menjadi Ramadannya hati kita, saya ingin menyampaikan sebuah dialog. Yaitu ada seorang ulama tabi'in yang pernah bertanya kepada muridnya Ali bin Abi Thalib, namanya Abu Bashir. Maka ulama yang bertanya itu adalah Sufyan bin Dinar. Dia bertanya kepada Abu Bashir,
Tolong ceritakan kepadaku bagaimana para sahabat dulu mereka itu beramal. Maka Abu Basyir menjawab, mereka itu amalnya sedikit, tetapi pahalanya banyak. Mereka itu amalnya sedikit, tetapi pahalanya banyak. Seketika Sufyan bin Dinar kaget dengan perkataan itu. Lalu dia bertanya, bagaimana kok bisa kayak gitu? Kok amalannya sedikit, tetapi pahalanya banyak? Maka dijawab sama Abu Basyir, li salamati sudurihim. Sesungguhnya mereka itu menjadi orang yang luar biasa, amalnya sedikit, tetapi pahalanya sangat banyak. Li salamati sudurihim. Yuk, kita bareng-bareng yuk mengucapin. Li salamati sudurihim. Mereka menjadi orang yang luar biasa itu ketika amalnya biasa, tapi pahalanya banyak. Dan kita pun tidak bisa menandingi pahalanya orang-orang solih terdahulu dari kalangan para nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena Abu Basyir tidak mengatakan mereka banyak sekali sholatnya, mereka banyak sekali sodakohnya, mereka banyak sekali tilawahnya. Ternyata Abu Basyir sebagai muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengatakan itu. Tapi yang unik adalah, yang menjadi sebuah materi untuk kita pelajari adalah Abu Basyir mengatakan li salamati sudurihim, karena hati mereka itu selamat, dada mereka itu selamat dari benci, dari dengki, dan berbagai macam perkara amalan hati yang merusak dalam kehidupan ketaatan mereka. Jawaban Abu Basyir itu semakin menjadikan kita semakin mengerti, Masya Allah ya, berarti kita betul-betul sangat berhajat kepada amalan hati kita. Ya, jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang akhirnya tanpa kita sadari, kita hanya fokus kepada satu sisi, tetapi tidak fokus kepada sisi yang lebih penting. Layaknya mobil, banyak orang yang selalu fokus kepada catnya, kepada kepada bodi dari mobilnya gitu. Tapi dia tidak pernah tahu bagaimana mesinnya. Biasanya ibu-ibu itu biasanya kalau punya mobil yang diperhatikan itu bodinya, catnya, mengkilap atau tidak, kena baret atau tidak. Tapi ibu-ibu nggak pernah tahu tentang mesinnya. Apakah mesinnya sudah harus ganti oli ataukah tidak. Padahal itu yang paling penting. Bodi bagus, tapi mesinnya rusak, tidak bisa jalan. Dan akhirnya kehilangan fungsinya. Tapi kalau bodi rusak, tapi mesinnya masih bagus, masih bisa kita jalankan fungsinya. Itulah amalan hati dengan amalan zahir. Itulah amalan zahir dengan amalan hati. Yang mana kebutuhan amalan zahir kepada amalan hati bukan bersifat opsional. Tapi kebutuhan amalan hati kepada kebutuhan amalan zahir kepada amalan hati itu merupakan sebuah komitmen yang tidak bisa dipisahkan. Layaknya bodi membutuhkan mesin. Bodi bagus nggak ada mesin, buat apa? Tapi kalau mesin bagus walaupun bodinya masih agak-agak rusak, fungsinya tetap berjalan. Bodi itu adalah amalan zahir, mesin itu adalah amalan hati kita. Semoga mengerti. Sekarang, mari kita memasuki amalan-amalan hati pada Ramadannya hati kita. Supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwasanya Ramadan bukan hanya festival ketaatan dengan kita memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, bukan hanya sekedar kita memperbanyak tilawah-tilawah kita, tapi ternyata ada hal-hal lain yang harus kita berikan yang terbaik pada amalan hati kita. Ini bukan berarti nanti kita meremehkan amalan-amalan zahirnya. Jangan sampai nanti kita meremehkan tilawahnya, meremehkan tarawihnya, dengan berasumsi dan mengatakan, yang penting amalan hatinya. Ya salah, amalan hati dan amalan zahir itu saling berkaitan. Sekarang mari kita perhatikan yang pertama. Apa yang harus lalu kita miliki ketika kita akan memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, ketika kita memasuki bulan Ramadan, pastikan bahwasanya Ramadan kita sebagaimana susu murni, yang betul-betul murni. Tidak tercampur dengan apapun. Betul-betul murni yang keluar dari perutnya sapi, tidak tercampur dengan darahnya sapi, dan tidak tercampur dengan tahinya sapi dan kotoran sapi. Mungkin masih banyak yang agak bingung. Oke, kita mencoba untuk membuka.
Mari kita buka di dalam surat An-Nahl 66. Allah menyampaikan kepada kita, wa innalakum fil an'ami la ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan sa'igan lisyaribin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah menyampaikan kepada kita pada surat An-Nahl 66, sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran buat kalian. Kami memberikan kepada kalian minuman, air susu, di mana air susu itu terletak di dalam perutnya sapi, di mana air susu sapi itu terletak di antara darah dan kotoran sapi. Dan Allah mengeluarkan air susu itu dalam kondisi segar, mudah ditelan bagi mereka yang meminumnya. Surat An-Nahl 66 ini tidak bercerita sekedar semata-mata tentang masalah sapi dan air susu. Tapi surat An-Nahl 66 ini bercerita tentang sesuatu yang lebih penting daripada urusan susu murni. Karena Allah itu maha lembut. Saking lembutnya Allah, maka Allah memisalkan dengan kelembutan seindah ini. Allah itu memisalkan tentang surat An-Nahl 66 itu tidak bercerita semata-mata tentang luar biasanya ciptaan yang bernama binatang ternak. Tapi Allah itu menceritakan tentang keikhlasan. Bahwasanya keikhlasan di dalam hati manusia yang bertauhid kepada Allah itu sebagaimana susu sapi di dalam perutnya sapi. Tidak akan disebut susu murni kecuali tidak tercampur oleh darah dan tidak tercampur oleh kotoran. Dan itulah luar biasanya. Di dalam perut yang sama, tempatnya tidak jauh berbeda, tapi yang keluar susu. Tidak ada susu sapi ketika diperah keluar itu kotorannya. Dan tidak pernah ketika ada orang memerah sapi yang keluar itu darahnya. Masya Allah. Maha besar Allah dalam segala ciptaannya. Maka Allah itu menyampaikan, keikhlasan itu pun sama. Keikhlasan itu adalah ketika kita memiliki hati yang ikhlas, maka hati yang ikhlas itu hati yang betul-betul terjaga dari dua perkara. Sebagaimana susu sapi terjaga dari kotoran dan terjaga dari darah, maka hati yang ikhlas itu terjaga dari dua perkara. Apa itu yang pertama? Niatan duniawi di balik kita menjalani hidup kita dan beribadah kepada Allah, niatannya untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan posisi yang dia inginkan, lalu dia beribadah supaya dia terus mendapatkan posisi dunia. Atau yang kedua, yaitu adalah ketika seseorang itu selamat, bahwasanya tujuan dari apa yang dilakukan bukan untuk mendapatkan pujian dan tepuk tangan manusia. Siapapun manusia yang ketika hatinya ikhlas, tidak ada niat di dalam hatinya, untuk mendapatkan duniawi di balik apa yang dia lakukan, dan tidak ada niat baginya untuk mendapatkan pujian manusia, itulah orang yang mendapatkan keikhlasan pada hatinya. Itulah orang yang ikhlas. Makanya jangan pernah beribadah untuk tujuan duniawi. Karena pada dasarnya itu pun menghilangkan keikhlasan hati manusia. Jangan kita sholat tahajud karena pertimbangan dunia. Jangan kita sholawat karena melihat mobil yang bagus. Jangan kita sholat duha supaya proyek kita berhasil. Kita adalah hamba yang beriman bahwasanya negeri akhirat adalah negeri kekal yang menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya dan bukan negeri di dunia. Makanya semua ibadah itu adalah bagaimana kita meniatkan dan memberikan tujuan pada setiap ibadah yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan keselamatan pada kehidupan di akhirat. Kalau kerja mendapatkan dunia, silahkan. Kalau kamu niatkan ibadah, jadi ibadah. Tapi ibadah memang betul-betul harus murni untuk kehidupan akhirat kita supaya selamat ketika mendapatkan rahmat. Jangan beribadah dengan cita rasa sepotong duniawi yang kita ingin peroleh dan ingin kita dapatkan. Karena apa? Allah itu tidak menerima setiap ibadah kalau niat yang ada pada hatinya itu adalah niatan untuk duniawi. Dan ini sudah sering kita bahas ketika kita membaca surat Hud 15 dan 16. Maka
Jangan niatkan ibadah itu karena duniawi dan jangan niatkan ibadah itu karena tepuk tangan manusia. Siapapun yang mampu menjaga dirinya, mengimunisasi hatinya, ya, untuk menjadikan hatinya tidak tersengat tujuan duniawi dan tidak tersengat tujuan pujian dari lisan manusia dan komentar manusia, itulah orang yang ikhlas. Ibaratnya sebagaimana susu sapi murni yang tidak ada kandungan darah dan tahinya pada susu murni ketika Allah memisahkan di antara keduanya. Ini sama kalau kita tarik surat An-Nahl 66. Ketika kita membicarakan Ramadan. Ramadan kita itu membutuhkan keikhlasan. Sebagaimana jihad membutuhkan keikhlasan, sebagaimana menuntut ilmu, berdakwah, membaca Al-Quran, dan sedekah sangat membutuhkan keikhlasan yang tadi kita sudah terangkan. Ramadan pun membutuhkan keikhlasan. Dan keikhlasan itu ketika kita mampu menyapih hati kita, pikiran kita, dan apapun yang terlintas dalam jiwa kita dari dua perkara. Apa yang harus kita sapih? Kita harus mampu menyapih dari niatan duniawi dan niatan pujian manusia. Yang pertama, yaitu adalah ketika Ramadan, maka janganlah kegembiraan kita Ramadan itu hanya karena faktor ekonomi atau faktor profit. Kita tidak menutup mata bahwasanya ketika Ramadan banyak dagangan kita menjadi laku. Banyak jadwal menjadi penuh. Banyak acara-acara yang diselenggarakan di bulan Ramadan, semisal buka puasa. Dan banyak usaha pelaku UMKM itu akhirnya menggeliat ketika di bulan Ramadan karena kegiatan ekonomi di bulan Ramadan itu, maka laju ekonomi itu menjadi lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Terutama kalau sudah mendekati hari Idul Fitri, perputaran ekonomi itu mengalami lonjakan yang luar biasa besar. Tentunya perkara itu yang menjadikan kita akhirnya betul-betul memberikan kepada hati kita. Karena proses kita akan memasuki Ramadan, pastikan bahwasanya yang pertama kita memberikan keikhlasan hati kita ketika kita akan memasuki madrasah bernama Ramadan. Pastikan hati kita itu ikhlas. Senangnya kita dengan Ramadan bukan karena usaha kita nanti naik ketika di bulan Ramadan. Datangnya kita pada Ramadan bukan karena kita mendapatkan keuntungan yang mengalami lonjakan di bulan Ramadan. Ada yang jualan kue kering, ada yang jualan jilbab, ada yang jualan gamis yang semuanya laku ketika di bulan Ramadan. Maka hati yang ikhlas bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah. Silakan bermuamalah. Tapi yang kita soroti adalah kalau kita memasuki bulan Ramadan, pastikan senangnya kita dengan Ramadan karena rahmatnya Allah, karena ampunannya Allah yang besar. Dan bukan karena kita ingin mendapatkan keuntungan ekonomi di balik Ramadan yang akan datang sebentar lagi pada kehidupan kita. Ini yang kita harus pegang. Karena apa? Jangan sampai ada niatan duniawi di balik Ramadan yang senang kita menyambutnya. Yang kedua, yaitu ketika keikhlasan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang sangat berupaya betul supaya Ramadan kita itu betul-betul menjadi Ramadan yang betul-betul ikhlas. Dan salah satu di antara definisi keikhlasan yang disampaikan oleh orang-orang, oleh para sholihin dan para ulama, definisi keikhlasan itu adalah ketika amal yang kita rahasiakan itu lebih banyak daripada amal yang kita perlihatkan. Sehingga bentuk keikhlasan yang kedua ketika kita menjalankan Ramadannya hati kita, yaitu adalah pastikan kalau kita menjalani ibadah Ramadan kita, pastikan sembunyikan amal-amal Ramadan yang kita lakukan, pencapaian yang telah kita kerjakan, ya, ibadah yang kita kerjakan, maka sembunyikanlah supaya memudahkan kita untuk lebih mudah ikhlas tanpa kita menafikan bahwasanya memperlihatkan amal. Tidak semuanya orang yang memperlihatkan amal itu berarti tidak ikhlas. Tapi semua ulama sepakat, walaupun menampakkan amal tidak secara otomatis itu langsung tidak ikhlas, tapi seluruh ulama sepakat menyembunyikan amal itu jauh lebih baik daripada memperlihatkan amal. Makanya perkataan yang layak untuk menjadi sebuah moto bagi kita di bulan Ramadan apa? Uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atika.
Tutuplah amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup aibmu. Sebagaimana kamu menutup dosamu, sebagaimana kamu menutup maksiatmu, tutup amal kebaikanmu. Karena apa? Karena sesungguhnya semakin amal itu dilakukan, tetapi semakin sedikit orang yang mengetahui amal itu, dan semakin banyak orang yang tidak tahu tentang ibadah yang kamu kerjakan, semakin menunjukkan keikhlasan hati kita. Karena sesungguhnya kehidupan sunnah, hukum kaidah, hukum asalnya adalah private living. Dalam sunnah itu semuanya harus di private sebenarnya. Itulah kenapa kita mendapati Nabi, kenapa tidak pernah ba'diyah dan qobliyah ketika di masjid. Karena Nabi melakukan itu di dalam rumah. Makanya Nabi bersabda, afdhalus salati fil baiti illal maktubah. Tidak ada sholat yang paling utama kecuali dilakukan di rumah, kecuali pada sholat wajib, baru di masjid. Itulah kenapa Rasulullah itu kalau habis sholat tahajud, beliau tidur kembali. Sebagian ulama, salah satunya Syekh Adnan Tarsah, salah satu ulama, itu menyampaikan, Nabi tidur kembali setelah sholat tahajud supaya disangka kalau beliau baru bangun tidur. Ya. Kenapa sedekah itu yang paling baik ketika tangan kiri tidak kelihatan? Kenapa dzikir itu yang paling disukai oleh Allah ketika seseorang itu dzikir khalian? Khalian itu sendirian. Lalu mengalir air matanya, dan orang semacam ini akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali yang datang dari Allah. Karena Allah paling senang. Allah itu paling senang. Amal itu dirahasiakan. Semakin ilmu kita bertumbuh, maka semakin kuat komitmen kita untuk menyembunyikan amal kita. Berapa kali nanti kamu khatam? Apakah kamu iktikaf? Berapa kali dan berapa nominal yang kamu sedekahkan? Cukuplah engkau dan Rabbmu yang tahu. Karena kalaupun diketahui oleh manusia, sebenarnya nggak terlalu penting. Bagi yang mencintaimu itu tidak penting karena dia tahu kamu baik bagi mereka. Bagi yang membencimu itu juga tidak penting karena mereka juga tidak akan memperhatikan kebaikanmu kalau mereka sudah membencimu. Ngapain kita harus memperlihatkan amal? Dan sesungguhnya memperlihatkan amal itu menjadikan hati kita rapuh. Kenapa menjadi rapuh? Karena kita butuh validasi dari orang banyak. Padahal validasi terkuat kita yaitu datang dari Allah. Tidak butuh dari banyak manusia. Makanya akhirnya ketika kita ingin untuk memberikan Ramadannya hati kita, pastikan kita menjadi murid-murid pada satu madrasah yang bernama Ramadan, maka sesungguhnya memasuki bulan Ramadan tidak niatan gembiranya karena naiknya keuntungan kita di bulan Ramadan. Bukan karena nanti mendapatkan THR, bukan nanti karena kita mudik, bukan karena nanti sebentar lagi pulang kampung dan kita akan mengadakan banyak makan. Tapi kita memasuki bulan Ramadan memang sebetul-betul karena rahmatnya Allah yang kita kejar. Kegembiraan kita itu karena rahmatnya Allah, bukan karena duniawi. Sebagaimana pula kalau kita sudah betul-betul gembira karena rahmatnya Allah dan ampunannya yang kita kejar dan kita buru di bulan Ramadan, maka yang kedua, pastikan amalan Ramadan itu kita tutupin. Kita tutupin saja amalan Ramadan kita. Sudah, tidak perlu siapapun tahu terhadap amal yang kita lakukan. Pada amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Semakin engkau menyembunyikan amalmu, semakin Allah mencintaimu. Karena sesungguhnya hatimu tidak berselingkuh antara makhluk dengan Khalik. Syirik sebenarnya adalah ketika kita secara tidak sadar menginginkan validasi dari manusia dibandingkan dari sang Khalik. Ya, itu walaupun itu syirik kecil, tapi itu bisa sangat mempengaruhi posisi kita di hadapan Allah. Sehingga ketika Ramadan ini merupakan bulan yang sangat tepat untuk menjadi orang-orang yang sangat istimewa. Saya iri kepada mereka yang senantiasa menyembunyikan amal, tetapi nama mereka begitu harum di antara para penduduk langit dan di antara Sang Khalik. Kita iri kepada mereka yang senantiasa tampak biasa di depan mata kita, tetapi ternyata mereka begitu sempurna di hadapan para penduduk langit. Kita kagum kepada mereka yang begitu luar biasa untuk menanam seluruh amal mereka, dan ketika mereka meninggal dunia, Allah yang mengangkat amal itu dan menceritakan amal itu kepada manusia. Tapi nanti setelah mereka meninggal dunia, kita iri. Kepada siapa kita iri? Kepada mereka yang tidak memiliki sosmed, dan kita iri kepada mereka yang senantiasa ketika mereka memiliki sosmed, dia tahu
tidak semuanya harus dibagi untuk diberitahukan kepada manusia. Tapi dia menyembunyikannya terhadap amal-amal yang telah dia kerjakan. Tapi saya mengingatkan, kalau kita nanti sudah memiliki sebuah niatan untuk memberikan Ramadannya hati kita dengan menyembunyikan amal kita, merahasiakan, menguburkan amal ibadah yang telah kita lakukan dan kita kerjakan, maka sesungguhnya jangan sampai ini disertai dengan sikap kita yang nanti gampang untuk memvonis dan menghakimi niatan orang. Jadi kalau kita sudah sadar, kita sebagai penuntut ilmu, bahwasanya kita ingin merahasiakan amal kita, maka janganlah kamu mengukur ukuran amalanmu dan ketaatanmu dengan ukuran amal ketaatan orang. Kalau ada orang yang ternyata masih menceritakan amal, menuliskan amalnya di balik status-status mereka, maka berikanlah husnudzon. Karena menceritakan amal itu tidak secara otomatis itu berarti riya. Bisa jadi dia sedang memberikan contoh bagi orang lain. Kepada engkau yang sedang bersemangat untuk menyembunyikan amal. Kepada engkau yang sedang tersihir dalam tanda petik kebaikan. Bahwasanya kita ingin merahasiakan amal. Janganlah sikap kita ketika ingin untuk merahasiakan amal itu menjadikan kita tanpa kita sadari menjadikan kita nanti begitu gampang untuk memvonis kehidupan amal orang. Ini juga tidak boleh. Kalau kita termasuk orang yang merahasiakan amal kita, tapi di sisi yang lain akhirnya kita gampang memvonis orang dengan kata riya dan kata riya di balik setiap apa yang mereka tulis dan status yang mereka tuliskan, maka bisa jadi keutamaan kita merahasiakan amal itu rusak ketika kita gampang memvonis kehidupan orang. Karena apa? Nabi saja sebagai manusia yang paling sempurna, dan Nabi pun sebagai manusia yang dibimbing langsung oleh Allah dan diberikan pelajaran melalui malaikat Jibril, itu saja tidak pernah mengatakan orang itu riya. Maka janganlah kita nanti ketika kita sudah semangat ketika menyembunyikan amal kita sebagai bagian dari Ramadannya hati kita, mari kita iringi dengan sikap bahwasanya kalau kita melihat status orang di bulan Ramadan ketika mereka mungkin menuliskan @juz 27, @juz 28, alhamdulillah sudah khatam 2 kali. Kalaupun mereka menuliskan itu, berhusnudzonlah dan doakanlah semoga dia diterima amal ibadahnya, dan itu jauh lebih baik daripada kita selalu ribut di belakang punggung mereka dan membicarakan keburukan mereka dan mengatakan mereka riya dan tidak ikhlas. Padahal kita tidak tahu motivasi apa yang sebenarnya mereka miliki di dalam hati mereka. Salah berprasangka baik itu jauh lebih baik daripada salah memvonis. Maaf, kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang foto di depan Ka'bah, tidak usah langsung kita vonis, wah riya. Bisa jadi orang itu dia saking senengnya ketika umrah, dia foto di depan Ka'bah. Karena bisa jadi dia untuk bisa umrah, dia nabung sampai 7 tahun. Mungkin beda dengan kita-kita. Mungkin kalau kita ini setahun sekali kita umrah itu biasa. Karena memang rezeki kita berlimpah. Tapi ada loh di antara orang-orang yang mereka itu mungkin baru sekali. Mungkin tidak mereka tahu kapan lagi bisa umrah. Kalaupun mereka di depan Ka'bah mereka foto, ya sudahlah didoakan. Semoga itu menjadi kebaikan untuknya. Dan tetap amalnya diterima oleh Allah. Mendoakan orang diterima amal itu kan berarti para malaikat mendoakan pula amal kita diterima oleh Allah kan. Daripada kita sibuk untuk mengatakan orang lain itu tidak ikhlas. Kita tidak pernah menjadi dai dan kita tidak pernah menjadi hakim yang bisa memvonis hatinya orang. Nahnu du'atun wala qudhatun. Kita ini dai, kita ini bukan hakim. Ya sudah, kalau kamu lihat ada orang sembari dia tawaf, dia videoin, husnudzon. Mungkin itulah yang dia ingin berikan karena dia ingin memberikan sebuah nasihat untuk kakaknya mungkin yang tidak pernah mau untuk umroh. Lalu dia sedang tawaf, dia ingin nanti tawafnya itu dilihat sama kakaknya, lalu kakaknya mengubah sikapnya yang tidak pernah mau umroh. Kan kita tidak pernah tahu. Maka pastikan inilah yang menjadikan kita harus memahami ini. Mari kita membedah kasusnya yang pernah terjadi kepada Usamah bin Zaid. Kita sepakat dulu ya. Usamah bin Zaid ini seorang ulama besar, seorang sahabat besar, dan seorang kekasih Nabi.
Di antara para sahabat lain itu yang menempati hatinya Nabi itu salah satunya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu pernah tempur, duel dengan seseorang. Lalu orang tersebut jatuh. Pedangnya sudah terlempar, sudah kalah dia. Ketika akan dibunuh sama Usamah, maka seketika orang itu sepersekian menit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempat terhenti pedangnya Usamah, tapi pada saat itu Usamah langsung membunuhnya dan langsung mengayunkan pedangnya. Matilah orang tersebut. Tersiarlah kabar bahwasanya Usamah telah membunuh seseorang yang telah bersyahadat kepada Allah. Ketika sampai ke telinga Rasulullah, dipanggil Usamah untuk diadili oleh Nabi. Padahal Usamah itu salah satu sahabat Nabi yang sangat dicintai Nabi, putra dari Zaid, anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah tanya kepada Usamah, Usamah, kenapa kamu melakukan itu? Apakah benar kamu telah membunuh seseorang yang telah bersyahadat kepada Allah? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu membunuhnya? Ya karena dia bersyahadat semata-mata tipu muslihat. Kalau ingin bersyahadat harusnya sebelum dia kalah, sebelum kita duel. Penjelasan dan jawaban yang disampaikan Usamah itu logis sekali. Logis sekali. Penjelasan yang disampaikan oleh Usamah itu logis sekali. Tapi kemanakah angin berpihak? Ketika Rasulullah sudah mendengar jawaban dari Usamah. Apakah Rasulullah berpihak kepada Usamah dan membenarkan Usamah? Yang notabene ini merupakan sahabat yang dicintai Nabi. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam objektif sekali. Nabi justru tidak berpihak kepada Usamah, walaupun jawaban Usamah itu sangat logis sekali. Kalau memang orang itu mau masuk Islam, kenapa sih tidak masuk Islam sebelum dia duel? Kenapa dia tidak masuk Islam ketika sebelum dia kalah? Kenapa justru setelah kalah baru mengucapkan syahadat? Maka ketika jawaban itu diberikan oleh Usamah, perhatikan jawaban Nabi. Atasyukka sodrahu. Emang kamu bedah dadanya wahai Usamah sampai kamu tahu kalau dia bersyahadat itu betul-betul karena tipu muslihat. Pertanyaan Nabi ini tidak mampu dijawab sama Usamah. Seketika Usamah terdiam dan akhirnya Rasulullah memberikan hukuman berat kepada Usamah, membayar pembunuhan tidak sengaja 100 ekor unta yang harus dibayarkan. Berarti kalau harganya saja 5 juta, saya kira tidak ada itu unta 5 juta, mungkin 15 juta sekarang. Berarti dia membayar 15 miliar. Yang harus dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Apa yang kita dapatkan dari sebuah kisah ini yang menakjubkan ini? Bahwasanya Nabi adalah pribadi yang tidak pernah subjektif di dalam menentukan satu hukum. Siapapun yang bersalah, walaupun itu adalah keluarganya, walaupun itu kolega beliau adil sekali. Tapi dari kisah yang menakjubkan ini, akhirnya kita mengambil pelajaran. Kalau kita sudah mengatakan orang, ini orang tidak ikhlas deh, pengurus ini tidak ikhlas, ustadz itu tidak ikhlas, ustadz ini tidak ikhlas. Itu. Pertanyaan, bagi orang yang masih suka melemparkan kalimat-kalimat itu, di lisannya, di tangannya, ketika berkomentar, atasyukka sodrahu. Apakah kamu membedah dadanya? Apakah kamu membedah dadanya? Pertanyaan ini layak untuk dijawab. Makanya akhirnya kita kembali. Ramadannya hati kita bukan hanya sekedar kita senang menyambut Ramadan karena ampunannya, bukan hanya kita menyembunyikan amal kita, tapi jadikan pula Ramadannya hati kita itu adalah ketika nanti di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, jangan pernah terseret untuk menilai tentang kondisi amal orang lain. Bagi ibu-ibu, bagi kalian, bagi para santriwati, siapapun yang masih suka membaca status WhatsApp-nya orang, status Instagram-nya orang gitu ya, lalu tiba-tiba mendapati ada statusnya @iktikaf di Al-Azhar, @iktikaf di Pondok Indah, @iktikaf di masjid ini. Bagi engkau, saya yang melihatnya dan membacanya, cukup katakan, semoga iktikafnya diterima sama Allah. Supaya Allah kirimkan kepadamu satu malaikat. Yang malaikat itu akan mengaminkan untukmu sebagaimana kita mengucapkan doa yang terbaik kepada saudara kita.
tanpa kita harus melumuri, tanpa kita harus menodai jempol kita, tanpa kita harus menodai lisan kita, memberikan prasangka buruk kepada orang lain. Kalau kita salah berprasangka baik, kita katakan orang ini soli, orang ini baik, orang ini soli, orang ini baik. Dan ternyata kita salah, ternyata orang itu tidak sebaik yang kita prasangkakan. Engkau sempurna pahalanya, karena prasangka baik itu mengandung pahala. Sebagaimana suudzon itu adalah mengandung dosa, maka husnudzon itu mengandung pahala. Maka sesungguhnya salah berprasangka itu jauh lebih baik dibandingkan kita salah memvonis. Jadilah penuntut ilmu yang senantiasa berprasangka baik. Kalau kita jadi penuntut ilmu, ternyata kita sudah banyak sekali kita berprasangka buruk sama orang gitu. Maka apa bedanya antara orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Ini juga pula yang saya sampaikan. Bisa jadi karena kita hidup di Indonesia, kita sama-sama paham. Hidup di Indonesia itu sangat dekat sekali dengan kasus viral yang cepat naiknya, cepat turunnya. Tapi kita selalu akan digegerkan dengan kisah-kisah yang viral yang bergonta-ganti secara cepat. Maka saya pula mengingatkan bahwasanya kita menilai apa yang tadi kita mengingat kembali perkataan dari Yahya dari Abu Bashir kepada yaitu kepada Sofyan bin Dinar. Li salamati sudurihim, yaitu selamatnya hati dan dada mereka terhadap urusan kaum muslimin. Saya mengingatkan pula, karena biasanya di Indonesia itu banyak kasus yang sering terjadi naik dan turun, kasus viral yang turun. Dan kita juga kita juga mengetahui betul bahwasanya podcast ini banyak menampilkan tentang persoalan aib, tergelinciran orang terhadap dosa, tergelinciran orang terhadap maksiat. Ketika mereka terkadang terjerembab kepada satu dosa, maka pastikan pula, selain semangat kita menutupi amal, selain kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita memberikan doa kalau ada saudara kita masih memperlihatkan amalan mereka dengan kita berhusnudzon, saya juga mengingatkan kepada diri saya dan kita semuanya. Kalau nanti di bulan Ramadan tiba-tiba kita mendapati ada kasus yang viral, apa saja. Satu keluarga ini sedang viral. Lalu yang ada suami yang tergelincir dalam salah, ada istri yang tergelincir dalam salah. Hati-hatilah. Jangan sampai bulan Ramadan kita rusak hanya karena kita membuli orang terhadap satu dosa ketika dia tergelincir. Menikmati secara detail ketergelincirannya, mengulik-ngulik, membuka-buka file tentang kehidupannya, lalu kita membulinya dia terhadap ketergelinciran dan dosanya, karena kita sudah sama-sama paham. Tidaklah kita membuli seseorang terhadap dosanya, kecuali Rasulullah berkata dan bersabda, siapapun orang yang membuli orang lain terhadap dosanya, maka sesungguhnya demi Allah dia tidak akan dimatikan oleh Allah. Sampai dia pun akan menjumpai dosa yang sama ketika dia pernah membuli seseorang dengan dosa itu. Dan bisa jadi dia pun tidak selamat dari dosa itu sebagaimana orang yang dia pernah bully dan dia pernah rendahkan. Ketika orang itu juga tidak selamat dari dosa itu. Kita hari ini kondisinya adalah berada di antara ruang-ruang podcast yang isinya menceritakan tentang aib. Bahkan maaf sekali. Bahkan di tempat kajian pun terkadang kita masih mendengarkan aib-aib yang diceritakan, didengarkan oleh banyak orang. Lalu tanpa kita sadari kita terseret. Di kubu mana kita akan memberikan pembelaan. Lalu di kubu mana itu menjadikan kita akhirnya membuli siapapun yang berbeda kubunya dengan kubu kita. Tanpa kita sadari kita kayak orang yang sedang menari di atas gendangan yang tidak bermanfaat. Dan tanpa kita sadari, kita komen terhadap kasus yang viral ini, kita membicarakan ketika sebelum kita ngaji, kita membicarakan di mobil, padahal mobil kita sedang menuju ke tempat kajian gitu. Kamu tahu nggak, kemarin ada kasus ini, ini orangnya ini, ternyata dia sama ini gitu. Lalu akhirnya kita membicarakan, lalu akhirnya kita berpihak kemana ketika kita secara tidak sadar dibentuk kanal-kanalnya oleh info-infotainment semacam ini,
Yang menjadikan akhirnya kita tanpa kita sadari kita terseret untuk berkomentar. Kita ikut membuli orang yang tergelincir dalam dosa. Padahal bisa jadi orang yang kita komentari ketika jatuh dalam dosa, malamnya dia menangis, Allah terima tobatnya. Dan bisa jadi kita malah tidak diterima tobatnya. Karena kita merasa benar dan merasa baik-baik saja. Makanya tidak tahu apa yang viral itu lebih baik. Jadi tidak semuanya masalah kita harus tahu. Kasus ini tidak perlu kita tahu. Tapi cukuplah kita di tengah kondisi yang memang tidak ideal semacam ini, masyarakat yang menikmati ghibah, masyarakat yang menikmati ketergelinciran orang ketika jatuh dalam dosa atau mungkin dia melakukan kesalahan. Dalam kondisi semacam ini, maka sesungguhnya tidak mengetahui apa yang terjadi itu lebih berkah untuk kita. Ignoring is blessing. Nggak ngerti atau nggak peduli itu lebih baik untuk kita dan lebih berkah untuk kita. Makanya nanti di bulan Ramadan pastikan ini poin pertama. Jadi Ramadannya hati kita itu adalah bagaimana gegap gempita, kegembiraan yang kita rasakan ketika menyambut Ramadan. Bukan karena UMKM kita nanti melonjak naik profitnya. Bukan ekonominya yang naik. Bukan untungnya dan cuannya yang banyak. Bukan karena THR-nya. Bukan karena makanan yang akan kita kejar ketika nanti kita mudik. Bukan. Semuanya harus karena Allah, bahwasanya kita senang menyambut Ramadan. Ya betul-betul karena rahmat dan ampunan yang besar. Jangan kayak anak kecil. Anak kecil kalau ditanya, kenapa senang Ramadan? Iya, karena makanannya Umi dan makanannya Mama lebih enak ketika berbuka. Kenapa senang Ramadan? Ya karena sebentar lagi libur. Itu anak kecil. Dan kita tentunya tidak lagi anak kecil sebagai penuntut ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan yang kedua. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita mendapati Ramadan? Yaitu adalah bagaimana kita di bulan Ramadan betul-betul berusaha. Bagaimana kita menanamkan sifat tawadhu kepada hati kita. Dan jangan sampai kita merasa ujub dengan amalan yang kita perbuat dan amalan yang kita kerjakan. Ya, karena apa? Ketika kita paham, kita sudah mengikuti banyak tarhib-tarhib Ramadan di mana-mana, semangat kita semangat 45. Tekad kita tekad membaca. Keinginan kita sebagaimana setinggi gunung yang begitu tegar. Lalu kita mengebut dengan seluruh amal ketika Ramadan sudah datang. Tanpa terasa kita sudah khatam dalam 5 hari pertama. Tanpa terasa sudah 100 juta kita sedekahkan pada 10 hari yang pertama saja sudah 100 juta. Dan banyak amal yang luar biasa sudah kita kerjakan. Maka sesungguhnya ketika ini sudah kita lakukan di bulan Ramadan, marilah kita ingat kepada apa yang Allah firmankan pada surat An-Najm 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu mengatakan dirimu paling suci, sesungguhnya Allah lah yang paling tahu di antara kalian yang paling bersuci. Maka di sini kita membicarakan tentang bagaimana Ramadannya hati kita. Di balik setiap ketaatan yang kita lakukan, maka pastikan kalau kita ingin merayakan Ramadannya hati kita, memiliki hati yang merendah dengan amalan kita. Memiliki sifat tawadhu dan menghindarkan kita dari berbagai macam ujub yang terkadang datang. Lalu merusak semua amal yang telah kita lakukan dan menjadikan amal itu tidak bermanfaat. Amal bukan hanya rusak karena nariak, tapi amal juga bisa rusak karena ujub. Mungkin dia tidak menceritakan, tapi dia merasa ujub. Lalu dia merendahkan kehidupan orang lain dengan amalnya. Lalu kita sering memincingkan mata kita, memandang sebelah mata. Kalau ada orang 10 hari belum khatam, kalau ada orang 10 hari ternyata tarawihnya masih bolong-bolong. Kalau ada orang ketika pada waktu Ramadan tidak keluar ke masjid untuk sholat berjamaah, pastikan jangan sampai kita kehilangan sifat merendahkan hati kita. Dan kita bersemangat untuk menjaga diri kita dari sifat ujub. Sifat ujub itulah yang merusak pada kehidupan amal kita di bulan Ramadan. Makanya kita pernah mendengarkan sebuah kisah yang disampaikan dan dituturkan Imam Ibnu Qayyim. Ada seorang ulama yang solih, dia sholat bersama anaknya. Semalam, hampir semalam suntuk mereka sholat tahajud.
Di waktu menjelang subuhnya, maka sang anak membuka jendela dan berkomentar, lihatlah orang-orang yang mereka tidak bangun dari tidurnya. Maka sang bapak justru marah kepada sang anak. Lebih baik kamu tidur habis isya, bangun subuh dengan hati yang merendah. Itu jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada kamu semalam suntuk, kamu beribadah kepada Allah, tapi kamu merendahkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Rahmatnya Allah itu kayak air. Dia selalu mencari tempat yang rendah. Dia mencari tempat yang membumi. Rahmatnya Allah itu tidak pernah mendaki kepada hati yang melangit dan jiwa yang meninggi. Kalau nanti ibu, bapak, para santriwati, kita mampu hatam 5 kali, sudah. Hatam 5 kali itu masih jauh dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan masih banyak orang yang jauh lebih soleh daripada kita. Dan jangan pernah mengukur ukuran sepatu ketaatan orang dengan ukuran sepatu ketaatan kita. Kalau nanti kita ditakdirkan, dimudahkan untuk sholat di shop pertama bagi yang laki-laki, jangan merendahkan orang yang tidak masuk masjid ketika kita sedang taraweh. Kalau kita nanti ada yang iktikaf, jangan sampai pandangan kita mengomentari teman-teman kita yang ternyata sudah bertahun-tahun mereka menjalani hidup, tapi mereka tidak pernah iktikaf. Karena bisa jadi mereka memiliki satu udzur yang tidak kita ketahui, yang mana bisa jadi udzur itu justru menjadikan mereka itu sedang mengerjakan yang wajib, yang tidak kita sadari. Ini kisah nyata nih. Saya punya kisah nyata. Saya pernah akan mengisi satu acara di Cibubur pada waktu Ramadan. Qadarullah kena macet parah. Tim saya nyuruh saya, turun aja Ustadz. Turun saja. Nanti naik ojek. Saya akhirnya turun, naik ojek. Ketika saya turun, naik ojek, saya sama tukang ojek. Tukang ojeknya itu, saat itu nanya kepada saya, Ustadz, karena saat itu saya berpakaian pakai gamis, pakai peci, beliau tahu saya Ustadz gitu. Akhirnya beliau nanya, gimana ya status saya? Gimana status saya? Kalau saya tidak setiap waktu sholat tarawih di masjid. Saya tanya, kenapa Pak? Ya Ustadz, karena kalau saya tarawih di masjid itu, saya tuh baru keluar ngojek itu jam 2. Kalau habis maghrib menjelang isya, itu saya belum cukup Ustadz. Saya masih dapat 40, 50. Dan kecukupan keluarga saya itu setiap harinya cukup ya Ustadz, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari itu 70-an, kalau bisa ya 100. Kalau kurang dari itu, saya akan utang. Kalau saya paksain, tarawihnya nanti tarawih dulu, dan akhirnya setelah itu melanjutkan untuk ngojek, saya pulangnya bisa jam 11 malam, dan saya keletihan dan kecapean, karena umur saya tidak lagi muda. Boleh nggak saya Ustadz, saya tuh sering sekali, saya tuh sholat maghrib di masjid, kemudian isya di masjid, tapi setelah itu keluar, saya masih ngojek. Nanti jam 9, jam setengah 10, alhamdulillah dapat 70.000 sampai 100.000. Baru saya pulang, nanti tarawih di rumah. Kalau istri saya masih bangun, kita sholat tarawih bareng-bareng. Dosa atau tidak saya kalau semacam itu? Saya tuh usap punggungnya. Enggak Pak, insya Allah enggak dosa. Ya, karena Bapak mencari rezeki itu wajib. Selama Bapak memiliki rezeki yang sudah cukup, langsung sholat ya, tarawihnya kalau bisa di masjid. Iya Ustadz, kalau saya misalkan ada yang ngasih saya bonus, ada yang ngasih saya tip lebih gitu, maka langsung saya senang Ustadz, pulang isya saya langsung tarawih bersama dengan tetangga-tetangga di musola kampung saya. Masya Allah ya, 100.000 mungkin bagi kita terasa kecil biasa, tapi bagi banyak orang di sekitar kita 100.000 itu terasa besar. Dan mereka membutuhkan itu tiap waktu, karena hidup mereka itu hanya untuk melanjutkan kehidupan. Bisa jadi mereka mulia di sisi Allah, karena mereka sedang menyambung kehidupan mereka supaya mereka tidak terjerembab kepada kejahatan. Bisa jadi lebih mulia daripada kita, karena sholat tarawih bagaimanapun sunnah. Adapun menyambung kehidupan supaya tidak terjerembab kepada kejahatan itu adalah kewajiban. Saya sampaikan kisah nyata ini supaya kita itu memiliki kacamata yang lebar, kacamata yang luas ketika nyikapin tentang saudara kita yang bisa jadi ketaatan mereka tidak sama dengan ketaatan kita. Milikilah sifat ketika kita tawadhu. Janganlah sampai kita memiliki ujub di balik semua ketaatan yang nanti kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kalau engkau melihat ada yang tidak itikaf, mungkin dia punya udzur yang tidak kita ketahui.
Kalau kita ngelihat ada tetangga kita nggak taraweh, oh mungkin dia memiliki udzur yang tidak kita ketahui. Mungkin tarawehnya nanti malam bersama keluarganya, dia bisa jadi lebih khusyuk daripada kita yang di masjid. Memiliki udzur kepada saudara kita itu adalah keutamaan dan kemuliaan hati kita. Al-mu'min yatlubul ma'adir. Orang mukmin itu selalu minta udzurmu. Orang mukmin itu minta udzurmu. Jadi kita harus ngasih, udzur kita itu harus ngasih. Bukan pilihan, udzur itu harus dikasih. Makanya akhirnya sekali lagi, jangan sampai ketika kita di bulan Ramadan, kita lupa untuk merendahkan diri kita dengan pencapaian amal. Jangan sampai ketika kita khatam 3 kali, kita merasa langsung mulia. Jangan sampai ketika kita tidak pernah meninggalkan tarawih, merasa diri kita paling mulia. Dan ketika kita nanti sedekahnya, zakat fitrahnya sampai 200 juta, merasa diri kita langsung mulia. Jangan. Rahmatnya Allah menyapa kepada hati yang merendah. Rahmatnya Allah selayak air. Dia berkumpul di tempat yang rendah. Dan tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ternyata sudah 5:30 lebih. Tidak terasa sudah 1,5 jam. Memang masih ada beberapa amal yang lain, tapi memang waktu jualah yang masih membatasi di antara kita. Karena ada 8 amalan hatinya. Tapi qadarullah memang waktu jualah yang membatasi di antara kita. Oleh karenanya, saya cukupkan kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Semoga kita bisa memahami setiap untaian-untaian yang tadi kita pelajari bersama. Ini yang dapat saya sampaikan, walaupun baru mencapai 2 di antara amalan hati, di antara 8 amalan hati yang biasanya sangat rentan tidak kita sadari di bulan Ramadan. Inilah yang kita pelajari. Semoga Ramadan ini menjadikan kita senantiasa ikhlas, senantiasa hati kita memiliki tawadhu. Di balik pencapaian amal,